Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Baiklah, kami dari kelompok 2 kelas 11 MIA 5 di sini akan menjelaskan tentang hakikat demokrasi dan penerapan demokrasi di Indonesia periode Undang-Undang tahun 1945. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Dengan saya sendiri, Cara Cinta Ari Juanda. Saya Zapriliani. Saya Jenny Stefan. Saya Rafael Dilel Fisnur, dan di sebelah saya ada Febio Octavianika. Kata demokrasi berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu demos yang artinya rakyat dan kratos atau kratein yang artinya pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat. Nah, konsep demokrasi ini dianggap sebagai kata kunci dalam bidang politik. Hal ini sangat wajar karena akhir-akhir ini demokrasi dianggap sebagai indikator pengembangan politik dalam suatu negara. Kamus Besar Bahasa Indonesia, demokrasi merupakan istilah politik yang berarti pemerintahan rakyat. Bisa diartikan bahwa sebuah negara demokrasi memiliki kekuasaan tinggi di tangan rakyat dan dijalankan langsung oleh wakil-wakil rakyat yang dipilih melalui sistem pemilihan bebas. Menurut pandangan Abraham Lincoln, yang merupakan presiden ke-16 Amerika Serikat, beliau menyatakan demokrasi merupakan sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Berpikir, berpendapat, serta bergerak di suatu negara dibebaskan. Contoh negara yang mengambil demokrasi ini adalah negara Eropa dan Amerika. Yang kedua adalah demokrasi timur, atau proletar, yaitu demokrasi yang ketika hak milik pribadi tidak diakui dan hanya dikelola sendiri oleh pemerintah. Contoh negara yang menganut demokrasi ini adalah negara Tiongkok dan Rusia. Yang ketiga adalah demokrasi tengah. Demokrasi tengah terjadi apabila hak pribadi diakui, tetapi dalam tujuan tertentu, sumber daya alam dikelola oleh pemerintah untuk kesejahteraan rakyat. Saya akan menjelaskan prinsip-prinsip demokrasi menurut Henry B. Mayo yang ditulis di bukunya yang berjudul Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jadi yang pertama ada menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara lembaga. Yang kedua menyelenggarakan pergantian pemimpin secara teratur. Yang ketiga membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum. Yang keempat mengakui serta menganggap wajar dengan keanekaragaman. Yang terakhir ada menjalin tegaknya keadilan. Pada periode ini, sistem pemerintahan demokrasi Pancasila seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 belum sepenuhnya dapat dilaksanakan karena negara dalam keadaan darurat dalam rangka mempertahankan kemerdekaan. Misalnya, Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP yang semula berfungsi sebagai pembantu presiden menjadi berubah fungsi sebagai MPR. Bagi bangsa Indonesia, hak untuk menentukan nasib sendiri merupakan hak yang harus dipertahankan dan diperjuangkan. Sebagai konsekuensinya, banyak perlawanan-perlawanan dari rakyat kepada tentara sekutu dan NICA di mana-mana. Terbukti dengan adanya pertempuran di Bandung, Surabaya, dan tempat-tempat lain yang mereka datangi. Munculnya perlawanan-perlawanan sengit tersebut memaksa Belanda melakukan perundingan dan perjanjian dengan Indonesia. Akhirnya, setelah melalui perjuangan panjang, Belanda mau mengakui kedaulatan Indonesia dengan disetujui perjanjian Konferensi Meja Bundar atau KMB pada tanggal 27 Desember 1949 di Istana Dam, Amsterdam. Namun, bangsa Indonesia harus menerima berdirinya negara yang tidak sesuai dengan cita-cita proklamasi dan kehendak Undang-Undang Dasar 1945, sehingga Negara Kesatuan Republik Indonesia berubah menjadi Negara Republik Indonesia Serikat berdasarkan konstitusi.